Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Misbah dari kelas TIC angkatan 2023, 37 terakhir 350. Di sini saya akan bercerita tentang sejarah komputer. Awal mula di tengah majunya perkembangan teknologi dan komputer saat ini, rasanya aneh kalau ketemu seseorang yang tidak tahu atau tidak pernah menggunakan komputer. Gimana tidak, komputer sudah mengisi keseharian kita, mulai dari digunakan untuk bekerja, belajar, hingga bermain. Komputer sendiri sampai sekarang sudah lebih canggih dengan dilengkapi berbagai fitur dan aspek yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, bagaimana perkembangan komputer? Sebelum menanjak lebih jauh, kita harus ketahui dulu sejarahnya. Sederhananya, komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data kepada pengguna. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris bernama Charles Babbage. Nah, dari awal penemuannya, sebetulnya banyak ilmuwan lain yang ikut berkontribusi dalam sejarah komputer, seperti Alan Turing dan Loveless. Jadi, bentuk maupun fitur komputer yang saat ini kita gunakan pasti jauh berbeda dengan komputer zaman dulu. Perkembangannya dari pertama masuk pasar hingga sekarang dibagi menjadi 5 generasi. Setiap generasi komputer mempunyai inovasinya yang memungkinkan perangkat ini bisa berkembang pesat. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan pada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasar program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann menambahkan arsitektur pada 1945. Sebelum dilengkapi oleh fitur canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman merancang sebuah mesin sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Untuk cerita pada sejarah komputer ini, isi dari presentasi berikutnya adalah awal mula dilanjutkan dengan generasi pertama sampai generasi kelima. Histori dari komputer mulai dari generasi pertama yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari tahun 1945 sampai 1955. Dilanjutkan untuk generasi kedua, yaitu tahun 1955 sampai 1965. Selanjutnya generasi ketiga, yaitu tahun 1965 sampai 1980. Dan generasi keempat, 1980 sampai 1990-an. Untuk generasi kelima, dimulai dari sekarang hingga masa depan. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menggunakan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah dibanding sistem desimal. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing.
Meskipun Turing menjadi pengembang pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menyebarkan data pada pengguna. Komputer pertama ditemukan pada tahun 1922 oleh seorang matematika dan ilmuwan dari Inggris bernama Charles Babbage. Lanjut untuk komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Dan ukuran fisiknya yang besar, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Ada perkembangan yang digunakan udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasov Berry pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Kemudian yang dibangun pada tahun 1946 jadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan, untuk pertama kali di Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal dan besar. Besarnya hingga bisa menempati satu ruangan. Contohnya ini, komputer pertama di dunia memiliki tinggi 2,4 meter, panjangnya 30 meter, dan beratnya 30 ton. Komputer generasi ini juga mengandalkan machine language, yakni level bahasa pemrograman yang paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu. Dan untuk menyetar perhitungan baru membutuhkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya besar, daya listrik yang besar pula. Dan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha menggunakan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknologi komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus yang sudah disinggung di awal tadi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Sejarah perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70 resistor, dan 5 juta titik sortir. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kilowatt, dirancang oleh John Presburn dan John Mauchly. Ini merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan merak buah. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama merupakan program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Yang digunakan adalah tabung hampa udara, ukuran fisiknya besar, sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1990 untuk industri. Selanjutnya sebagai komputer generasi kedua. Generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Perkembangan dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Bukan hanya bobotnya yang sangat berat, namun juga bentuk komputer generasi pertama yang besar.
sehingga pada komputer generasi kedua membutuhkan bentuk yang jauh yang lebih kecil. Hingga pada tahun 1960, komputer generasi kedua sudah mulai digunakan untuk urusan yang lebih umum, seperti pemerintahan, universitas, dan bisnis. Pada masa ini, terdapat salah satu contoh tipe komputer yang diterima secara luas di kalangan industri, yaitu IBM 1401. Bahkan hampir semua bidang bisnis menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses data mereka. Dari segi kinerja, konsumsi daya, dan ukuran serta kegunaan, komputer pada generasi kedua ini sudah jauh lebih berkembang dibanding dengan generasi pertama. Namun perkembangan tersebut terjadi secara bertahap. Itu pun yang diharapkan pada komputer-komputer generasi selanjutnya. Jika sobat masih bingung apa bedanya komputer generasi pertama dan generasi kedua, berikut ciri-ciri komputer generasi kedua. Daya lebih kecil sehingga lebih hemat dan efisien. Transistor sebagai pengganti vakum untuk membuat ukuran komputer lebih ringkas dibanding dengan generasi pertama. Menggunakan memori yang cukup besar, penerapan penggunaan aplikasi yang lebih luas dalam kehidupan telah menggunakan media penyimpanan eksternal berbentuk removable disk, proses operasi yang lebih cepat, mulai menggunakan bahasa pemrograman seperti COBOL, ALGOL, dan Fortran. Setelah banyak industri yang berperan dalam pengembangan komputer generasi kedua, ada beberapa komputer yang cukup populer, di antaranya PDP, IBM 1401, UNIVAC 3, dan masih banyak. Generasi ketiga, di generasi ini juga dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Pada awal 1960-an, para ilmuwan di Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Soviet mulai mengeksplorasi penggunaan sirkuit terpadu dalam membuat komputer. Kemudian tahun 1964, IBM memperkenalkan komputer sistem 360 yang menggunakan sirkuit terpadu. Awalnya komputer angkatan ketiga hanya dapat pemerintahan dan perusahaan besar digunakan karena harganya cukup mahal. Namun seiring berjalannya waktu, komputer angkatan ketiga mulai diproduksi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Kemudian pada tahun yang sama, Texas Instruments mengembangkan sirkuit terpadu pertama yang memiliki lebih dari satu transistor. Ini memungkinkan pembuatan IC yang lebih kompleks dan berukuran lebih kecil. Pada tahun 1965, perusahaan Jepang Toshiba memproduksi IC dengan lebih dari 100 transistor. Kemudian pada tahun 1966, Intel Corporation didirikan oleh Robert Noyce dan Gordon Moore untuk memproduksi IC untuk komputer angkatan ketiga. Pada tahun 1971, Intel mengeluarkan mikroprosesor pertama 4004 yang merupakan IC yang memiliki fungsi sebagai CPU. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah suatu pada penggunaan IC. Komputer pada era ini menggunakan sirkuit terpadu yang memungkinkan pembuatan komputer elektronik yang lebih kecil dan lebih kompleks. Selanjutnya adalah kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Komputer pada era ini memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan IC yang memungkinkan aliran informasi lebih cepat. Tiga, ukuran yang lebih kecil. IC juga memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil. Komputer pada era ini bisa dibilang lebih portable dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Penggunaan bahasa tingkat tinggi. Komputer pada era ini memungkinkan penggunaan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan BASIC. Hal ini dengan program dalam menggunakan program. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 300, DEC PTB8, Control Data Corporation 6600, Honeywell 6000 series, Digital Equipment Corporation VEC. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat membuat IC ke dalam sebuah keeping silikon. Komputer generasi pertama bisa menempati seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah dapat digunakan manusia. Komputer generasi keempat dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Pada komputer generasi keempat menggunakan chip sebagai komponen utama. Chip tersebut merupakan gabungan dari kumpulan integrated circuit IC dan komponen listrik lainnya.
Munculnya komputer mesin dimulai dengan munculnya prosesor. Penggunaan chip ke komputer disebut dengan generasi keempat. Penemuan prosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Pengembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dalam menggunakan seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komputer komponen lainnya. Pada 1971, Intel Corp mengembangkan mikroprosesor pertama seri berdiri 4. Contoh komputer pada generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Selain itu, muncul juga TRS-80 dengan mikroprosesor jenis Motorola 68000 dan Zilog Z-IT yang menggunakan RAM 64 KB. Komputer Apple II yang menggunakan prosesor jenis 650R dan RAM 64 KB juga salah satu komputer PC yang sangat populer di era itu. Sistem operasi yang digunakan pada saat itu adalah CPM 8-bit. Komputer ini sangat populer pada awal 1980-an. Tak mau kalah, IBM mulai mengeluarkan PC dalam 1981. PC ini menggunakan sistem operasi MS-DOS 16-bit. Melihat harga yang ditawarkan di jauh berbeda dengan komputer lainnya, maka dalam waktu singkat komputer tersebut menjadi sangat populer. Pada 1997, Intel memperkenalkan mikroprosesor Pentium II yang merupakan lanjutan dari Pentium seri sebelumnya. Pentium tersebut diantaranya adalah Intel Pentium 233, Intel Pentium 266, dan Intel Pentium 300. Pada 1998, AMD Key-Seek 3D muncul sebagai pesaing Pentium buatan Intel. AMD Key-Seek 3D memiliki kecepatan 300 MHz dan 350 MHz. Ada beberapa ciri khusus komputer generasi keempat. Ciri-cirinya adalah IC-nya lebih kompleks dan terintegritas. SI atau Large Scale Integration yang merupakan dari IC menjadi satu chip. Dikembangkan FLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat hingga ratus ribu IC. Prosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk komputer. Selanjutnya adalah komputer generasi kelima adalah komputer yang kita gunakan sekarang ini. Adalah komputer yang ditandai dengan adanya IC atau large scale integration di mana ritme mikroprosesor dapat dibatasi dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penggunaan teknologi di komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kali ini dikembangkan untuk bisa merespons suara, bahasa, dan mampu belajar secara sadar. Komputer generasi kelima dikatakan sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Hal ini dikarenakan komputer memiliki komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor dan kecerdasan buatan atau yang kamu lebih mengenalnya sebagai artificial intelligence atau AI. Jika komponen tersebut tentu secara dari komputer generasi kelima. Teknologi terakhir, yaitu AI yang saya sebutkan tadi merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan kamu untuk mengoperasikan komputer. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima adalah mengetahui jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi kelima mempunyai bentuk dan performa jauh lebih baik. Bentuk komputer menjadi minimalis dan untuk mobilitas. Salah satu kelebihan dari komputer generasi kelima adalah bentuknya yang jauh lebih minimalis dan mendukung orang-orang yang bekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya di mana saja dan apa saja. Bahkan ada beberapa perangkat komputer yang ukurannya seperti buku catatan. Selanjutnya, di komputer generasi kelima tersedia fitur. Kesediaan banyak fitur pada komputer di generasi modern saat ini tentunya membantu dalam penyelesaian pekerjaan membutuhkan perangkat komputer. Misalnya seperti fitur melakukan editing foto dan video, ia melakukan recording video seperti yang dilakukan saya sekarang ini untuk mengirim tugas operasi. Selanjutnya adalah penerapan teknologi chip. Dengan salah satu hal yang menjadi penting komputer saat ini yang lebih minimalis adalah menerapkan teknologi chip. Untuk dari sebuah chip memang begitu kecil, tetapi performanya dalam bentuknya efektivitas daya kerja sebuah komputer jauh lebih baik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Konteks game multimedia yang jauh lebih umum, seperti yang sudah dibahas di awal, tampilan komputer pada generasi kelima memang jauh lebih unggul karena visualisasi yang begitu tajam.
Hal ini dikarenakan dari segi layarnya pun komputer generasi kelima menerapkan HD atau High Definition atau bahkan bisa di atasnya. Contoh komputer generasi kelima adalah MacBook, selanjutnya Chromebook, Ultrabook, dan lain sebagainya yang sudah kita bisa temukan di toko-toko flash online, Media maupun Shopee. Kelebihan dari komputer generasi ini memiliki banyak fungsi di komputer ini yang sudah dioptimalkan. Kita bisa melakukan aktivitas fungsional dan menunjukkan seluruh aktivitas apapun termasuk dalam proses perhitungan angka. Kepratisan yang tidak boleh menjadi kelebihan dari generasi komputer saat ini. Tidak perlu khawatir mengenai kapasitas memori, karena perangkat komputer di generasi kelima mempunyai daya penyimpanan memori yang sangat baik, sehingga tidak begitu memerlukan media penyimpanan untuk menampung data-data. Nah, itu dia merupakan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ternyata berbeda sekali tampilan dan fungsi komputer yang kita gunakan sekarang dengan komputer pada generasi pertama. Ini komputer menjadi salah satu alat elektronik yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi diingat, selalu menggunakan komunikasi kemajuan teknologi dengan bijak. Sebagai penutup, dulu untuk menyimpan data, mula komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun di era sekarang ini juga masih cukup banyak yang menggunakannya. Akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi karena adanya internet, kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan penggunaan komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern, baik untuk kepentingan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya. Kita sangat dibutuhkan. Tapi ingat selalu sudah dengan bijak. Terima kasih, itulah presentasi saya terkait dengan sejarah komputer dari awal mula langsung didirikannya dan yang dibuatnya komputer selanjutnya untuk generasi pertama. Sehingga saya sudah menjadikan banyak bagian terkait dengan bentuk generasi pertama hingga generasi kelima. Dari presentasi saya, kalau ada salah-salah kata saya maaf, ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas saya sekian. Semoga dapat membantu pemahaman penonton semua tentang sejarah dari komputer mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.